اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Quba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, tepat di tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kemenangan, di mana kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan bulan suci Ramadan dan kita berburu keberkahan, berburu kenikmatan, dan kita berburu pahala pada bulan yang Allah muliakan. Pada hari ini sesungguhnya telah bercampur dalam diri kita. Yang pertama adalah rasa sedih yang mendalam karena kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, yang belum tentu kita akan mendapatkan kembali kesempatan itu pada tahun yang akan datang. Dan yang kedua adalah rasa bahagia yang luar biasa karena Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati kemenangan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surat yang ke-51 Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita agar kita mampu untuk menjadikan hari-hari selain Ramadan, setelah bulan Ramadan yang kita tinggalkan ini, semuanya menjadi Ramadan. Jiwa takwa yang sudah terbentuk, sebagian dari hidayah yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan itu harus kita pertahankan sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin. Janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa adalah surga. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah menjanjikan surga. Akan tetapi pada surat ini, pada ayat ini, Allah menceritakan testimoni orang-orang yang sudah berada di surga. Kenapa mereka masuk ke dalam surga? Amalan apakah yang mereka lakukan
sehingga mereka berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air. Akhizina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil segala fasilitas yang Allah sediakan buat mereka. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulu ketika masih hidup di dunia itu adalah orang-orang yang ahli kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama bulan suci Ramadan kita terhipnotis dengan daya Ramadan, sehingga kita kemudian berburu kebaikan. Kita tampil sebagai orang yang sangat dermawan. Kita memberi makan kepada mereka yang berbuka puasa. Bahkan tenaga kita, pikiran kita luangkan untuk kita berburu berbuat kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan inilah jika kita pelihara setelah Ramadan, sampai kita berjumpa kepada Ramadan yang akan datang, bahkan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi asbab kenapa nanti kita akan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu mereka ketika hidup di dunia ini adalah orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam. Daya hipnotik Ramadan telah membuat kita menjadi orang yang sanggup berjaga di malam hari. Kita maksimalkan malam hari kita ketika bulan suci Ramadan. Kalau malam hari itu adalah 10 jam, hitungan dari mulai maghrib sampai jam 4 pagi. Maka malam itu kita bagi menjadi 3. Sepertiga pertama dari mulai jam 6 sampai jam 9 kita gunakan untuk qiyam Ramadan. Kita melaksanakan sholat tarawih dan kita pertahankan selama 1 bulan tarawih itu. Kemudian sepertiga malam kedua kita pakai untuk beristirahat, dan sepertiga malam terakhir juga kita berjuang untuk bisa sampai kita sahur. Maka itu adalah amalan-amalan yang menyebabkan seseorang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah amalan tersebut akan terhenti ketika hilangnya bulan suci Ramadan? Jika kita ingin setiap hari adalah Ramadan, maka mari paling tidak sepertiga malam, baik yang pertama ataupun sepertiga malam yang kedua atau sepertiga malam yang ketiga, masih kita pertahankan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan ini juga yang menjadi asbab seseorang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan yang ketiga kata Allah, dulu mereka ketika masih hidup di dunia itu mengisi waktu sahur dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan kemarin kita berjuang agar kita bisa bangun di waktu sahur. Selama 1 bulan berulang-ulang kita biasakan diri kita untuk hadir di waktu sahur. Waktu sahur itu bukan untuk makan. Waktu sahur itu Allah katakan sebagai tempat terbaik, waktu terbaik, prime time kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ulang ayat seperti ini 2 kali dalam Al-Qur'an. Dalam surat ke-51 ayat ke-18 dan surat ketiga ayat yang ke-17. Wa hum yastaghfiruna bil ashar, dan mereka beristighfar di waktu sahur. Kalau selama ini kita kenal waktu sahur itu adalah untuk makan,
Sesungguhnya Al-Quran telah mencatat waktu sahur itu adalah prime time kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kebiasaan selama Ramadan kita berburu waktu sahur, maka waktu sahur ini tetap terus kita buru sepanjang hayat kita, karena itu waktu terbaik bagi kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah catat mereka yang sudah dimasukkan ke surga asbabnya karena mereka selalu mengisi waktu sahur dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak orang lain, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang yang sangat dermawan pada saat bulan suci Ramadan. Bahkan kita tutup Ramadan kita dengan kita membayar zakat fitrah, zakat mal kita, dan kita lanjutkan dengan kita gemar berbagi. Pertanyaannya adalah, apakah kebaikan kita, kesadaran kita bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain itu hanya pada bulan suci Ramadan saja? Ataukah akan kita lanjutkan sampai ketemu Ramadan yang akan datang, atau bahkan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 amalan inilah yang harus kita lanjutkan, yang harus kita perjuangkan agar hari-hari kita di selain bulan suci Ramadan tetap menjadi Ramadan, karena ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ternyata kita berhenti dengan hilangnya bulan suci Ramadan, maka kita tidak termasuk orang yang layak untuk mengucapkan takbir pada hari ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah katakan, walitukabbirullah ala ma hadakum. Takbirnya kita kepada Allah pada hari ini asbab kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah kita mampu berbuat kebaikan selama bulan suci Ramadan. Hidayah kita mampu untuk menghidupkan malam kita, dan hidayah kita mampu untuk membangun di waktu sahur, dan hidayah kita mampu untuk sadar sehingga kita mengeluarkan harta kita karena ada hak orang lain di sana. Takbir ini adalah takbir perjuangan, bukan sekedar takbir kita karena kita kemenangan. Kemenangan diraih setelah kita berjuang. Takbir inilah yang harusnya membuat kita sadar bahwa ke depan apapun yang kita alami, seberat apapun masalah itu menjadi kecil karena kita hadapkan kepada Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Allah maha besar, maka apapun ketika dihadapkan dengan yang maha besar menjadi sangat kecil. Termasuk godaan, gangguan, dan juga rintangan kita untuk mempertahankan amalan hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita selama bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan khutbah singkat ini akan memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita agar takbir senantiasa kita ucapkan, takbir senantiasa kita lantunkan sebagai sebuah motivasi kuat dalam diri kita untuk membuat kita yakin bahwa masalah apapun yang kita hadapi menjadi kecil saat dihadapkan dengan Allah yang maha besar. Barakallah li wa lakum al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ayatil hakim wa taqabbala minni wa taqabbal ya karim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad fi Palestin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallah minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.